Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Telah berpulang Aristanto atau Eben Bergerkill. Semoga keluarga yang ditinggalkannya selalu diberi ketabahan dan dimurahkan rezekinya. Amin, amin ya rabbal alamin. Hai guys, ngapain? Lo apa kabar? Timut di sini baik-baik aja, semoga lo juga sehat dan keren selalu ya. Buat lo yang baru aja bergabung, selamat datang di Misteri Musik Malam Minggu di Dunia Dalam Bertika. Basically, segmen ini adalah tempat di mana gua meluapkan sekaligus mencari tahu jawaban dari segala misteri terkait dengan musik. Baru beberapa hari yang lalu, gue sempat ngebawain episode tentang kematian dari Joy Jordison, drummer dari Slipknot. Lagi-lagi kita dapat kabar duka dari dunia musik. Dan kali ini dari musisi dalam negeri. Seorang legend musisi metal bernama Aristanto, yang biasa kita kenal sebagai Eben Bergerkill, meninggal pada hari Jumat 3 September 2021 dan sempat dikabarkan pingsan, kemudian meninggal saat perjalanan ke rumah sakit. Seperti kita ketahui bersama kalau Eben itu adalah founder dari band metal yang namanya cukup besar di Indonesia, yaitu Bergerkill. Gimana perjalanan Bergerkill bersama Eben? Kuy, kita nggak usah lama-lama lagi, kita langsung bahas aja perjalanan Bergerkill sampai sekarang. Buat band sebesar Bergerkill yang bertahan sampai sekarang, tentu aja itu bukan perjalanan yang mudah untuk dilewati bersama dengan para personilnya. Selalu ada kisah naik turun di balik band-band yang sukses. Salah satunya adalah Bergerkill. Mungkin itu adalah menjadi salah satu faktor penting yang membuat Bergerkill bertahan hingga saat ini. Kalau dulu nih misalnya atau seandainya Eben nggak pindah dari Jakarta ke Bandung dan kemudian dia bersekolah di SMAN 1 Ujung Berung Bandung, ini mungkin sampai sekarang kita nggak akan pernah kenal ya sama band cadas bernama Bergerkill. Jadi gue dapat referensi untuk episode kali ini, salah satunya adalah dari film dokumenter mereka yang berjudul We Will Bleed. Dan di film dokumenter itu diceritain kalau dulu nih pada tahun 1995, semasa sekolah, Eben ini dikenal sebagai anak yang cukup tanda kutip aktif untuk keluar masuk ruang BK alias bimbingan konseling. Nah, pasti udah pada paham ya akronim BK, sebutan dari Bergerkill ini munculnya dari mana? Nah, pokoknya di ruang BK itulah Eben sering ketemu dengan Kimung. Dari situ Eben ngerasa cocok nih sama Kimung, kok kayaknya satu aliran musik. Dan akhirnya mereka memutuskan untuk bikin band bareng gitu. Posisi Eben adalah sebagai gitaris, Kimung sebagai basis. Waktu itu nama band mereka nggak langsung Bergerkill. Dulu namanya adalah Morning Crew. Tapi kayaknya ngerasa kurang lengkap nih cuma ada gitaris sama basis. Akhirnya Kimung ngajak dua orang lainnya untuk join ke dalam formasi band, yaitu Ivan sebagai vokalis dan Kudung sebagai drummer. Akhirnya mereka ngerasa, iya cocok lah nih band ini. Nah, ini adalah formasi perdana dari band Bergerkill yang namanya masih Morning Crew. Akhirnya mereka mencoba mengganti nama dan muncullah nama Bergerkill atau yang biasa disebut BK. Dan benar banget kalau BK ini merupakan nama atau plesetan dari salah satu brand burger yang cukup terkenal. Dan semenjak formasi ini lengkap, ya jadinya mereka lebih rajin tampil di acara-acara hardcore gitu di Bandung dan di Jakarta. Tapi sayang banget di sini posisinya Kudung sebagai drummer BK nggak bertahan lama. Karena sebenarnya waktu di awal, waktu Kimung nawarin Kudung jadi drummernya BK, ini waktu itu Kudung masih aktif sebagai drummernya band Forgotten. Dan dimana pada saat itu band Forgotten juga lagi sibuk-sibuknya melakukan rekaman. Dan memang sih sebenarnya waktu Kudung mengisi formasi drum di BK itu pada saat itu BK masih kayak semacam band proyekan gitu yang suka bawain lagu-lagu dari band lain. Kayak band-band hardcore gitulah, kayak Sick of It All, Black Flag, Wide Awake, Instate, sampai Gorilla Biscuit. Tapi akhirnya setelah Kudung resmi keluar dari BK dan lebih berfokus pada band Forgotten-nya, posisinya kemudian digantikan oleh Toto, yang sebelumnya adalah drummer dari band Anal Vomit. Mereka belajar dari pengalaman kemarin di mana mereka nggak mau kalau BK cuma dijadiin side project. Nah, akhirnya bersama dengan Toto, ini BK kemudian mulai aktif menulis lagu-lagu mereka sendiri. Kurang lebih itu kalau nggak salah di tahun 1997 ya. Karena di tahun itu juga BK akhirnya menetapkan formasi band tetap dan merilis single pertamanya lewat underground phenomenon Richard Christian Franklin Mutler
pada sebuah kompilasi CD band-band Bandung yang berjudul Masa Indah Banget Sekali Pisan, yang juga di dalamnya ada kompilasi dari band-band lokal lain seperti Cherry Bombshell, Full of Hate, dan Pupen. Di akhir tahun 1997, ini BK kembali berkontribusi mengisi album kompilasi yang berjudul Breathless dengan menyumbang lagu mereka dengan judul Overt Sucks. Lanjut di awal tahun 1998 di mana BK kembali merilis single berjudul Blank Proudness yang mereka masukin ke dalam album kompilasi berjudul Independent Australia, sebuah kompilasi dari band-band greencore ujung berung. Setelah ikut ke dalam beberapa kompilasi album dan setelah mengeluarkan 3 single tadi, akhirnya ini BK dilirik nih sama sebuah perusahaan rekaman musik asal Malaysia yang bernama Anak Liar Records. Dan di awal tahun 99 ini lahirlah sebuah album Three Way Split, di mana ini merupakan hasil kolaborasi dengan band Inferior dari Malaysia dan juga Watch It dari Prancis. Nah, dari sini sebenarnya udah terbukti ya kalau lagu-lagu dari BK ini sudah diterima di telinga pecinta musik underground. Tentu aja mereka jadi lebih sering dapat tawaran untuk manggung, khususnya di acara-acara musik underground kayak di Gor Saparua Bandung, itu sekitar tahun 90-an. Nah, dari situ mulai naik lagi nih nama BK. Maksud gue nggak cuman manggung di sekitaran Bandung, dan nama-namanya itu memang sudah terkenal di perskenaan musik Bandung ya. Nah, tapi karena nama mereka udah terkenal, akhirnya mereka juga sering dipanggil untuk manggung di Jakarta. Nah, kalau udah main di Jakarta, nggak mungkin nama BK itu nggak semakin terkenal dong, ya kan? Nah, saat mereka sudah merasakan mulai ada semacam getaran-getaran euforia jadi terkenal gitu, akhirnya mereka di sini ngerasa nggak puas nih kalau selalu berbagi tempat dengan band lain. Artinya mereka kayaknya pengen bikin album sendiri deh, nggak pengen kompilasi lagi bareng band-band lain gitu. Dan akhirnya pada tahun 2000 BK benar-benar memutuskan kalau ini adalah saatnya mereka untuk membuat album sendiri. Dan sedih banget, lagi keren-kerennya mau proses naik daun nih ibaratnya, ada aja rintangannya, dimana muncul sebuah konflik dari dalam band itu sendiri. Yaitu salah satunya adalah yang paling parah dan paling berdampak pada kelangsungan project album perdana BK ini adalah ketergantungannya Kimung terhadap obat-obatan terlarang. Oke deh, segitu dulu buat episode kali ini. Semoga bermanfaat dan menambah pengetahuan lo dalam dunia musik, khususnya Burger Kill. Kalau lo punya kritik dan saran, boleh banget ditulis di komen di bawah. Atau kalau mau ngasih rekomendasi tentang materi apa yang bisa gue bawain di next episode, boleh banget langsung ke direct message gue di Instagram @_timotanantia. Thank you buat lo yang udah nonton sampai habis. Bye!